Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Bintang Anggraini, NIM 2274201146. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu badan hukum. Dalam ilmu hukum, subjek hukum itu ada dua jenis, yaitu orang pribadi, di mana orang pribadi itu adalah diri kita sendiri. Kemudian ada juga subjek hukum yang kedua, yaitu badan hukum. Nah, kenapa kok badan hukum bisa disebut sebagai subjek hukum atau bisa disamakan dengan orang pribadi? Nah, berikut penjelasannya. Layaknya seperti orang pribadi, badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu sendiri melekat pada badan hukum untuk memenuhi apa yang menjadi perannya atau tugas dari badan hukum tersebut. Nah, badan hukum juga memiliki karakteristik. Yang pertama, adanya pemisahan antara harta dari si pendiri badan hukum dengan badan hukum itu sendiri. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu dapat bertindak seperti orang pribadi. Jadi, badan hukum ini juga memiliki hak dan kewajiban sama seperti orang pribadi ya, teman-teman. Karakteristik yang ketiga yaitu terdaftar sebagai badan hukum. Nah, karakteristik yang keempat yaitu dapat menggugat atau juga dapat digugat di pengadilan. Nah, jadi itu karakteristik atau ciri-ciri dari badan hukum. Jadi lebih kurang sama dengan orang pribadi. Kemudian contoh dari badan hukum yaitu ada yang namanya perseroan terbatas atau disebut juga dengan PT. Kemudian yang kedua ada namanya yayasan dan yang ketiga ada namanya koperasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang perseroan terbatas atau juga disebut dengan PT. Pada perseroan terbatas itu ada pemisahan harta antara harta si pendiri dari perseroan terbatas itu dengan perseroan terbatas itu sendiri. Jadi ada pemisahan harta di situ, di mana pemisahan harta itu digunakan sebagai modal awal yang biasanya untuk pembentukan suatu PT atau perseroan terbatas. Direktur utama di sini bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar sebagai mewakili dari perseroan terbatas tersebut. Baik mewakili dalam persidangan ataupun motif dalam membuat perjanjian dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada contoh badan hukum yang kedua, namanya adalah yayasan. Yayasan ini karakteristiknya sebetulnya juga sama dengan perseroan terbatas. Jadi, terdapat permisahan antara harta pribadi dengan harta yang menjadi modal dari yayasan. Kemudian yang kedua, biasanya yayasan itu memiliki tujuan tertentu, baik itu dalam bidang sosial, pendidikan, ataupun yang bidang keagamaan yang bersifatnya non-profit. Yang ketiga yaitu sebuah yayasan boleh mendirikan badan hukum untuk mendapatkan income dan mendapatkan penghasilan, di mana hal tersebut digunakan untuk menggerakkan roda perputaran perekonomian yang ada dalam yayasan itu sendiri. Kemudian contoh badan hukum yang ketiga yaitu ada yang namanya koperasi. Koperasi berbeda dengan dua badan hukum yang disebutkan tadi, yaitu berbeda dengan perseroan terbatas dan juga berbeda dengan yayasan. Jadi, kalau perseroan terbatas dan yayasan bisa didirikan oleh satu atau dua orang atau lebih, sedangkan koperasi ini harus didirikan beberapa orang. Ciri-ciri khasnya yaitu koperasi itu didirikan, kemudian dikelola, dan kemudian diawasi oleh anggotanya itu sendiri. Jadi mereka ini orang-orang atau orang secara pribadi ini membentuk sebuah kelompok yang kemudian mendirikan koperasi. Dan biasanya koperasi ini dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya itu dibagi oleh anggota-anggota dari koperasi tersebut. Tujuan dari koperasi itu sendiri adalah digunakan untuk mensejahterakan anggota-anggota yang tergabung dalam koperasi tersebut. Jadi, misalkan anggota-anggota yang tergabung dalam koperasi tersebut mendirikan sebuah badan usaha. Contohnya seperti mendirikan warung. Nah, dari hasil warung itu, koperasi mendapatkan yang namanya profit. Profit itu dibagilah ke anggota-anggota yang terdaftar dalam koperasi tersebut. Untuk menjadi anggota dalam koperasi itu sifatnya sukarela tanpa ada paksaan.
Jadi siapapun boleh tergabung dalam anggota sebuah koperasi. Nah, itu tadilah sedikit penjelasan tentang badan hukum. Jadi dalam dunia hukum itu ada dua subjek hukum ya teman-teman. Yang pertama adalah orang pribadi, kemudian yang kedua adalah badan hukum. Demikianlah video dari saya, Bintang Anggreni. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.